Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 8E akan menampilkan drama dengan judul Si Pembuli dan dengan tema perundungan di kelas dan keberanian berbicara. Nabil, siswa cerdas, sederhana, pendiam, sebagai korban. Sophie, pemimpin geng, atletis, arogan, merasa superior, sebagai pelaku. Septi, pengikut Sophie, provokator, senang mencari muka, sebagai pelaku. Fauzan, siswa yang pintar dan vokal, namun awalnya ragu, sebagai saksi atau pembela. Ansori, teman sebangku Nabil, penakut, namun memiliki hati nurani, sebagai saksi. Ghanimah, siswi yang perhatian dan tegas. Sebelum pelajaran dimulai, suasana kelas riuh. Nabil masuk ke kelas. Ia tampak lelah. Saat ia hendak duduk, Sophie sengaja menjulurkan kaki hingga Nabil tersandung. Hati-hati oi, yang tadinya memang suka gak ramah sama orang yang jalannya nunduk terus. Maklum Pi,
dia kan lagi nyari koin jatuh buat bayar iuran kas yang nunggak. Aku kan nggak nunggak Kak Septi. Oh, berani jawab sekarang. Hebat ya. Mana tugas matematika kamu? Sini gua pinjam. Belum selesai, Vi. Masih ada 2 nomor lagi. Kamu tahu, 5 menit lagi harus ada di mejaku. Atau tas kamu ini bakal berenang di kolam ikan sekolah. Sari hanya menunduk, pura-pura membaca buku. Fauzan memperhatikan dari jauh dengan raut wajah tidak suka. Saat istirahat, hanya ada Nabil, Ansori, Sufi, dan Septi di kelas. Fauzan mengintip dari balik pintu. Vi, lihat nih bekal si Nabil. Nasi sama tempe goreng doang. Hari gini masih ada ya yang makan ginian. Wah, aku lapar nih. Kayaknya enak. Ya, jatuh. Maaf ya, Bil. Aku nggak sengaja. Itu kan makananku satu-satunya, Vi. Vi, itu keterlaluan. Dia kan nggak salah apa-apa. Lo mau jadi pahlawan, mau makan makanan jatuh juga bareng dia. Ansori terdiam ketakutan. Sufi dan Septi keluar kelas sambil tertawa puas. Fauzan masuk ke kelas membawa roti dan air mineral. Ini ambil, jangan nangis. Kita nggak bisa biarin mereka terus begini. Jangan bantu aku, Zan. Nanti kamu malah jadi sasaran mereka.
Pelajaran akan dimulai. Nabil menyadari buku tugasnya dirobek dan penuh coretan tinta. Teman-teman, silahkan kumpulkan tugas matematika yang Ibu Dian berikan. Sufi dan Septi mengumpulkan dengan percaya diri. Nabil hanya diam di tempatnya. Bil, mana tugas kamu? Biasanya kamu yang paling awal. Maaf Gonima, tugas saya rusak. Klasik, paling juga nggak kerjain karena malas. Benar Gonima, Nabil sudah mengerjakan, tapi bukunya dirusak oleh Sufi dan Septi. Saya lihat sendiri, mereka mencoret-coretnya tadi pagi. Mana satu dulu ya Zan? Mana buktinya? Saya punya buktinya. Saya lihat Sufi ngancam Nabil dan saya lihat Septi buang bekal Nabil ke lantai. Saya punya rekaman suara mereka. Suasana tegang. Mendengarkan rekaman pendek dari Ansori. Septi, aku akan lapor ke ruang BK sekarang. Tindakan kalian sudah bukan lagi sekedar bercanda, tapi sudah masuk pelanggaran berat. Sebentar, saya bisa jelasin. Tidak ada penjelasan yang membenarkan penindasan. Untuk yang lain, kata Budian, seharusnya jangan hanya Fauzan dan Ansori yang berani bicara. Diam saat melihat kejahatan berarti kalian memberi izin kejahatan itu terjadi. Sufi dan Septi dibawa keluar dengan wajah pucat. Gonima menghampiri Nabil. Nabil, saya minta maaf karena tidak menyadari ini lebih awal. Dan takut lagi, sekolah ini tempatmu belajar, tempatmu aman. Aku sebagai agen perubahan siap melaporkan segala bentuk pembulian ke ruang BK atau wali kelas. Terima kasih Gonima, terima kasih Ansori, Fauzan. Maafin aku ya Bil, seharusnya aku lapor dari dulu. Mulai sekarang, kita satu kelas bakal jagain kamu. Nggak ada lagi geng-gengan yang nindas orang lain. Siswa lain di kelas mulai mendekat ke meja Nabil, memberikan dukungan.
mungkin sembuh. Tapi luka di hati butuh waktu lama untuk pulih. Jangan pernah menjadi saksi yang diam. Keberanianmu adalah kunci keselamatan orang lain. Pada ada pembulian seperti ini, lebih baik kita tunjukkan prestasi.